Kegiatan pembelajaran yang akan kita lihat dalam video kali ini adalah proses guru memfasilitasi siswa dalam menentukan goal pembelajarannya. Metode yang digunakan adalah inquiry positif. Metode inquiry positif dikembangkan oleh David Cooper Ryder, seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat. Metode ini dirancang untuk membantu seseorang mencapai tujuannya, dengan berfokus pada kekuatan yang dimilikinya. Pendekatan inquiry positif berbeda dengan pendekatan inquiry biasa. Pendekatan inquiry biasa diawali dengan identifikasi masalah, kemudian analisis penyebab, pencarian solusi, dan terakhir implementasi solusi. Karena pendekatan ini lebih fokus pada kelemahan yang harus diperbaiki, terkadang pendekatan ini memiliki dampak negatif. Orang akan kehilangan motivasi karena merasa masalahnya banyak sekali dan sulit untuk dipecahkan. Di sisi lain, pendekatan inquiry positif berusaha menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kekuatan individu atau organisasi, bukan kelemahannya. Pendekatan ini dimulai dengan menghargai kekuatan dari individu atau organisasi, kemudian berimajinasi tentang tujuan yang ingin dicapai, lalu merancang langkah-langkahnya, dan terakhir eksekusi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena saat fokus dengan kekuatan yang dimiliki, seseorang dapat lebih meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri untuk meraih yang diimpikan. Metode inquiry positif dapat digunakan dalam memfasilitasi murid menentukan goal dalam pembelajaran. Proses inquiry positif dapat dilakukan melalui 5 tahap: disarm, discover, dream, design, dan deliver. Tahap pertama adalah disarm. Pada tahap ini, guru menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam murid terhadap gurunya. Murid percaya bahwa gurunya adalah sosok yang dapat diandalkan, yang dapat berniat tulus untuk membantu mereka. Tahap kedua adalah discovery. Pada proses discovery, guru membantu siswa mengidentifikasi hobi, minat, dan kekuatan siswa. Tahap ketiga adalah dream. Pada tahap ini, guru mengajak murid untuk mengimajinasikan tujuan yang ingin dicapai dan kapan waktu pencapaiannya. Tahap keempat adalah design. Tahapan desain adalah tahap di mana murid sudah mulai merancang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kelima adalah deliver. Pada tahap ini, siswa sudah mulai melaksanakan langkah-langkah yang telah direncanakan. Dalam tahap deliver, guru selalu siap untuk membantu siswa saat mereka memiliki kesulitan, serta memastikan tujuan siswa tercapai dalam waktu yang telah ditentukan. Hai, Nafis, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Hai, Nat. Ya. Silahkan. Hai, Al. Apa kabar, Al? Baik nih. Ya. Sekarang kalian tulis di buku masing-masing apa aja sih yang kalian ketahui tentang perkecambahan. Kecambah, menurut kalian kecambah itu dari apa? Kemudian kenapa dia bisa tumbuh? Faktor apa saja yang bisa menyebabkan si biji tumbuh jadi kecambah? Kemudian pertumbuhan primer dan sekunder. Apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan primer dan sekunder? Perbedaannya apa? Bagaimana? Oke, nah kira-kira yang kamu ketahui tentang perkecambahan itu apa? Bagaimana kecambah tersebut bisa tumbuh dari biji? Jadi perkecambahan itu kan awalnya dari biji ya. Terus kan pertama ada proses namanya biopsi di mana dia nyerap air dulu kan ya. Terus habis itu baru mulai proses perkecambahannya kan. Dia tumbuh, terus ada bedanya ada 2. Pertama hipogel. Kalau hipogel itu kan hipo kan artinya di dalam, terus gel itu kan kayak bumi tanah. Jadi dia kotiledonnya itu masih dalam tanah. Terus sedangkan kalau epigel itu dia perkecambahannya tumbuhnya ke atas, jadi kotiledonnya itu di atas tanah. Bener nggak?
Oke, good. Nah, kira-kira nih ya, setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, apa sih target-target yang ingin kalian capai dalam belajar ini? Mengetahui proses-proses perkecambahan. Ada lagi? Yuk langsung ditulis di buku kalian. Mengetahui faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Setelah kalian mengetahui target-target yang ingin kalian capai, nah menurut kalian nih, apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mencapai target-target tersebut? Biar nilainya kalian bagus gitu. Menurut kalian harus ngapain? Menurut Nina sendiri apa nih? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi pertama itu pasti banget kita kan harus belajar, terus diulang-ulang materinya di rumah atau di tempat lain bisa. Terus kita juga harus browsing di internet, baca buku, pokoknya yang nambah-nambah ilmu yang lain. Kayak gitu aja sih. Oke, aktivitas selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan berdiskusi, tetapi tidak seperti diskusi pada umumnya. Ini diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan ini. Dengan begini, motivasi siswa akan jauh meningkat karena siswa dapat menentukan alur belajar mereka sendiri berdasarkan pengalaman belajar terbaik mereka.